Guys, selamat datang kembali ke Nyai Official dan bagaimana sebentar lagi kita mau tahun baru dan kalian bisa lihat di sini apakah resolusi kalian yang selalu gagal setiap tahun. Selalu membuat resolusi, tahun ini aku akan begini, tahun ini aku akan turun 10 kilo dan selalu gagal. Tahun ini aku akan begini, tahun ini aku akan begono. Bagaimana Anda yang selalu membuat resolusi setiap tahun tapi selalu gagal? Ini dia 2022 goals. Lihatlah apakah sudah tercapai. Ini udah akhir tahun. Apakah Anda menjadi pribadi yang lebih baik ataukah Anda masih membagongkan? Lihat nih 2022. Kita mau tahun baru, kita selalu memiliki resolusi, harapan-harapan tahun depan. Kita akan berubah menjadi lebih baik. Tapi nggak ada yang tercapai. Ini 2022 goals. Save, menabung $100.000. Lalu get a new phone. Tapi nggak dapat phone, malah dapatnya phone case. Itu apa karet-karet buat handphone. Case dapat phone case-nya doang. Terus live happy, hidup bahagia, hidup aja udah syukur. Lose, menurunkan 10 kilo. Selanjutnya get a new, mendapatkan pria. Nggak Jonas gitu, jomblo ngenes. Gagal guys, gagal semua. Resolusi. Ini guys, lucu banget. $100.000. Nolnya dicoret 4, tinggal nabung $10. Yang penting tanda centang ya, Mak. Tanda centang. Phone case. HP baru gagal. Hidup bahagia gagal. Hidup aja udah syukur. Turun 10 kilo, turun 1 kilo. Men jadi manikur. Hai guys, welcome back di channelnya Official, dan ini adalah video aset negara. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan. Oke. Jadi setiap orang berbicara itu hanya ada dua. Lo bicara kebenaran atau kebohongan. Udah hanya itu aja. Jadi kalau lo ngeliat podcast, klarifikasi ini, klarifikasi itu. Nah, sekarang kan dia cuma ngomong klarifikasi. Misalkan dia ke podcast yang terkenal, klarifikasi. Nah, pertanyaannya adalah, klarifikasi itu just because lo klarifikasi bukan berarti lo bicara kebenaran. Ini klarifikasi, bisa aja itu bukan kebenaran, tapi itu adalah kengelesan, alias nggak ngaku, ngeles doang, tidak mengakui. Kan kuncinya kemarin gue bilang apa di video yang kemarin sebelum ini, gue bilang Frankie, anjing gua malah ke kolong-kolong. Mana? Go. Sampai mana tadi? Jadi kemarin video yang kemarin kan gue bilang, kalau lo berurusan sama polisi, satu kuncinya jangan ngaku. Ya. Nah, sekarang lo pikir, biangnya segala biang polisi alias propam, biangnya segala biang polisi, nomor satunya polisi yaitu propam, yang menghakimi semua polisi itu adalah propam. Kepala propamnya aja kagak ngaku perbuatannya. Ngapain lu pada ngaku ke polisi? Hah? Sambo aja tidak mengakui perbuatannya. Dia itu biangnya segala biang polisi alias kepala propam, alias pemimpin segala pemimpin polisi. Dialah yang akan menghukum polisi yang pada nakal-nakal. Dialah adalah ibaratnya juru kebijaksanaan segala polisi, ketua propam. Ketua propam aja kagak ngaku perbuatannya kepada korban.
Joshua, Putri Chandrawati, mereka aja kagak ngakuin perbuatannya. Lu ngapain, Bagong? Ngapain lu ngakuin perbuatan lo ke polisi? Kalau lu berurusan sama polisi, jangan ngaku. Lihat si Sambo aja kagak ngakuin perbuatannya. Ngapain lu ngaku perbuatan lu? Lain kali lu kalau berurusan sama polisi, jangan ngaku. Ngerti? Dari sini kita pahami, pelajari. Ya, kepala aja polisi aja kagak ngaku, ngapain gua ngaku? Lain kali kalau lo ditilang, ngapa bukan saya, apa gini-gini. Pokoknya terus berdebat. Gak ngaku, kamu dipanggil ke penyidik. Jangan ngaku. Sekarang kita pelajari. Kepala propam aja gak ngakuin perbuatan. Ngapain lo ngaku, goblok? Ingat ya, saya jelaskan dan sekali aja saya akan berbicara. Nikita Mirzani Mawardi yang saya tahu hatinya seperti apa, tidak pernah ingin berpolitik, tidak pernah ingin membela satu pihak politik manapun. Jadi kalau ada yang menyongi politik itu derita dulu, ya. Nggak ada, Nikita tidak berpolitik. Soal penistaan agama tadi disebutkan. Yang mana penistaan agama, yang mana jangan cuma ngadi lah. Nikita menurutnya bagaimana dia bisa menistakan agama dia sendiri. Nah, bingung dia, jadi yang bingung, bahannya belum ada, jadi asal aja nyomong. besok suruh ngadep saya dulu, biar tahu bahannya apa untuk menyerang Nikita Mirzani. Kalau ada titipan ya, menyerang Nikita Mirzani, kaitin dulu saya. Oke guys, kembali lagi ya. Tadi kan si Nepos nggak setuju kalau si Nikita itu adalah penista agama ya. Pertama dia sudah menghina, pertama dia sudah melecehkan Al-Quran, karena dia di dalam sidang pengadilan dia bersumpah dengan Al-Quran bahwa dia tidak berbohong, tapi ternyata dia berbohong. Oke, di dalam persidangan ya, itu kan berarti dia sudah melecehkan Al-Quran. Ngerti nggak? Itu saja sudah penistaan agama, itu satu. Kedua, dia menyerang ustadz, pemuka agama, semua dihina, dikatain tes DNA lo, beneran gak sih lo ada keturunan Nabi Muhammad gitu. Diketawa-ketawain tukang obat, terus banyaklah hinaan-hinaan lainnya. Nah itu sebagian kecil aja ya. Nah ini ada lagi dari story dia waktu itu, official iNews, dia masuk berita Nikita Mirzani lecehkan bacaan salat. Ya, sekarang kita lihat. Melecehkan bacaan salat. Inilah video TikTok saat Jadi ini ada dari story, saat itu kan heboh nih kita lecehkan bacaan sholat, ngetawain. Nikita Mirzani membaca niat sholat maghrib dengan suara keras, lalu kemudian tertawa. Video tersebut kemudian menuai beragam komentar warganet, sebagian besar menilai aksi tersebut tidak pantas dan cenderung melecehkan Islam. Akibat aksinya, Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia menyayangkan sikap Nikita Mirzani yang dianggap menjadikan bacaan sholat sebagai candaan. Padi juga mengingatkan agar Nikita tidak membuat konten yang mendiskreditkan agama. Oke guys, sekarang kita lihat ya, dia mau ngelaporin Ustadz yang menegur, Ustadz Dasat Latif. Nih baca Ustadz Dasat Latif. Sorry ya guys kalau aku nggak lancar ngomong Ustadz karena aku nggak ngerti. Boleh kasih tahu saya alamat Ustadz Dasat ya? Boleh kasih tahu saya alamat, saya mau laporkan ke polisi. Ingat guys, dia karena backingannya Sambo, jadi dia berasa di atas angin, semuanya mau dihajar. Sampai Ustadz aja mau dihajar. Saya mau laporkan ke polisi. Sekalian sama nomor teleponnya, minta mau diserang ini Ustadz. Ini narasi host dan Ustadz lalu pada sama aja, cuma bisa bikin huru hara. Kalian semua harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian kerjakan. Tuh dia melecehkan. Nikita diduga lecehkan sambil membaca, dia membaca bacaan sholat tapi sambil ketawa-ketawa ngecelein gitu, ngecele-celein gitu loh.
mengejek gitu, ngenyek gitu loh, ngenyek bacaan sholat di ngenyek. Ngapa kamu ngenyek, di ngenyein gitu loh bacaan sholat. Itu udah berapa tuh penistaan agamanya tadi gue sebutin, 1, 2, 3, 4. Pemirsa, secara hukum Islam apa sebenarnya melakukan candaan terhadap bacaan sholat? Sudah hadir bersama kami. Luar biasa kali kalau penggemar-penggemarnya ini, kalian cek deh. Semua penggemarnya ini rata-rata tuh kaum pelangi. Kalian cek deh semua yang memuja-muja. Kalau nggak pelangi, mereka lendir, geng lendir gitu. Kalau nggak pelangi, geng lendir, satu lagi pansos, kayak nenek pansos. Jadi yang memuja-muja dia ini, netizen ini nih yang kulingkarin. Lihat deh, kalau mereka tuh hanya terdiri dari 3 golongan. 1, geng pelangi LGBT. Kedua, tapi kalian nggak ngerti sih ngeliat LGBT atau enggaknya, kalian nggak bisa ngelihat, kayaknya apa kurang tajam mata kalian, ini hombreng atau bukan ya, kalian kurang paham gitu. Mungkin kelihatan IG-nya biasa aja, tapi kita bisa tahu dia hombreng apa enggak. Oke, kelihatan dari orang-orang yang selalu membela satu, mereka itu geng LGBT. Kedua, mereka itu kayak nenek pansos untuk dinotis gitu. Aduh, aku di up nih, ngetek Nikita, aku di pansos, ngerti nggak? Ya lumayan lah, like 1000 follower. Ada tuh yang beberapa yang gue cek nih, yang pada ngetek gini, gue cek semua IG-nya. Oh gini, pansos, ternyata dia pengen eksis gitu loh. Terus yang ketiga, geng lendir. Biasanya itu sejenis, ya kadang lonte expired, kadang masih ngelonte, pelacur, germo, itu ketiga. Udah 3 golongan itu aja. Nggak ada golongan yang mencintai agama, golongan syar'i, nggak ada yang mencintai Nikita Mirzani, nggak ada. Yang ngetek itu golongan syar'i, golongan pecinta agama, pecinta kedamaian, nggak ada yang ngetek kayak begini nih, ngefans nih, selamat pansosnya ya belain Nikita. Akhirnya trending kamu ya Ustadz. Kakak Nikita itu pembawa berkah Ustadz, karena taulah kakak Nikita itu trending. Masa Ustadz dibilang pansos? Ustadz ini kan selalu berceramah, berdakwah. Masa Ustadz dibilang sama netizen ini adalah selamat pansosnya? Siapa yang pansos? Masa Ustadz difitnah pansos? Kan ini netizen pembela Nikita itu adalah 3 golongan najis. Itu dia yang tadi saya sebutkan. 3 golongan dajjal. Tuh kan, terus dijawab sama Nikita, ya kan saya emang bawa rejeki. Lo bukan bawa rejeki. Ini jawaban Nikita, lo bawa herpes, penyakit kelamin. Hah? Herpes, lo tuh herpes. Penyakit kelamin, lonte, kayak lubang WC umum, crot ditinggal, ada yang mau kawinin lo. Lu cuma tempat buang hajat, WC umum, cerot, ditinggal lu, pelacur. Oke, sekarang lihat lagi nih, katanya si pelacur Nikita. Di dalam story-nya dia nantangin Ustadz Dasat Latif. Gila, luar biasa. Ini sebagian kecil yang gue angkat loh. Masih banyak screenshotnya itu yang menghina ulama. Masih banyak, gue gak bisa angkat semuanya ya. Sebagian aja nanti lain waktu ya. Bisa 2 jam ini nanti lama-lama. Nih lihat katanya, Pak Ustadz gimana kalau kita cek kejiwaan berdua? Masa Ustadz dibilang cek kejiwaan? Jadi Ustadz itu jiwanya tidak sehat. Seorang ustadz itu jiwanya pasti harus sehat dan sudah sehat pasti. Kenapa? Karena dia yang akan membagikan membagikan isi Al-Qur'an, membagikan ceramah. Kenapa dibilang kejiwaannya itu perlu diperiksa gitu loh. Ini kan berarti pelecehan dong. Masa udah sebagai pembicara keagamaan di mana-mana, pembicara di masjid, masa dibilang sakit jiwa? Apa enggak dihina kalian? Agama mana di Indonesia yang bisa dihina pemuka agamanya? Agama siapa? Malu-maluin kan?
Malu-maluin kan si jengger ini melecehkan. Kalian diam aja. Gue tanya, dari seluruh agama yang ada di Indonesia, hanya satu agama yang bisa dihina sedemikian rupa. Dan orangnya itu adalah satu orang yang besok jangan sampai dia lihat matahari. Besok jangan sampai dia lihat matahari. Halal itu darah mensnya. Lihat Pak Ustadz, gimana kalau kita cek kejiwaan berdua? Supaya ketahuan nih siapa yang waras dan siapa yang sakit. Tempat boleh Pak Ustadz pilih. Sebelumnya saya laporin ke polisi ya. Mau dilaporin ke polisi, Ustadz hanya bilang jangan begitu. Ustadz itu kan selalu menasehati. Masa mau dilaporin ke polisi? Dilecehkan, cek kejiwaan. Dia udah jadi pembicara di mana-mana. Masa dibilang cek dulu kejiwaan lu sakit jiwa. Masa Ustadz digituin? Luar biasa kan? Tapi kata si Nepos, nih kita adalah Islam. Dia tidak melecehkan agama. Tuh, story Nikita Mirzani 172. Nggak ada nih, kita tidak berpolitik. Kalau penistaan agama tadi disebutkan Yang mana penistaan agama yang kita jangan suka ngadi-ngadi lah. Ini kita muslim, bagaimana dia bisa menistakan agama dia sendiri? penistaan agama tadi disebutkan Yang mana penistaan agama yang kita jangan suka ngadi-ngadi lah. Ini kita muslim, bagaimana dia bisa menistakan agama dia sendiri? Oke. Sekarang kita baca lagi nih, gengs. Oke, warna hijau. Ini lihat feednya siapa. Jangan gak ngaku, ini akun IG-nya dia lagi kayak kemarin gak ngaku. Ada yang tahu nggak host cewek yang baju hijau ini Instagramnya apa ya? Alamatnya di mana? Kayak berasa power banget gitu. Alamatnya sini, gue cari sini mana, sini. Kayak berasa punya power banget gitu loh. Backingannya bukan hanya Rayhan tapi Rezim. Gila, berasa kuat banget ya. Alamatnya mana, sini. Kayak berasa kuat banget ya. Padahal kan di BCA-nya cuma 100 jutaan kurang lebih. Berapa bulan lalu gue tahu. Dari mana? Ya dari orang lah. Dari orang BCA lah. Padahal rekening BCA-nya cuma kurang lebih 100 jutaan. Ya Allah. Dia kayak berasa apa ya, sultan banget gitu gayanya. Padahal rekening BCA-nya cuma sekitar segituan, 100 jutaan. Dari mananya? Ya dari orang lah. Orang yang sultan yang nanya ke petugas BCA. Rekening BCA-nya berapa bulan? 2 bulanan lalu. Nggak tahu sekarang itu 2 bulan lalu. Kalau sekarang ya gue mana tahu. Orang gue taunya 2 bulan lalu. Rekening BCA cuma kurang lebih 100 jutaan 2 bulan lalu. Gayanya gini. Ada yang tahu nggak host cewek ini siapa? Baju hijau. Instagramnya apa? Alamatnya mana? Sini, bawa sini ke gua. Perasaan sok kuat banget gitu. Sama nomor telepon sekalian ya. Soalnya dia ada ketawa 2 kali. Dan pertanyaan semuanya memojokkan saya. Maksa banget nyuruh si Edi lapor ke polisi. Lalu Ustadz Dasat, rumahnya di mana? Nomor teleponnya juga. Karena saya mau laporin ke polisi. Terus yang namanya, gila backingnya Rezim sama Rayhan sama Sambo. Sama Rayhan. Yang namanya Edi, begitu sulit lupakan Rayhan. Apalagi Rayhan baik. Edi, saya minta sekalian beserta Padi apalah itu tolong minta maaf ke saya ya. Makanya kalau mau nimbrung dalam kasus orang, pelajari dulu kasusnya, jangan setengah-setengah. Dia sendiri nimbrung sama 80 orang lo senggol lo aja nimbrung. Emang orang ini ada nimbrung masalah orang? Nggak ada. Lu ngaca cor. Itu semua diri lo teriak-teriak lonte. Lu yang lonte, lo teriak-teriak. Ya kalau mau nimbrung pelajari dulu, jangan setengah-setengah. Lu yang nimbrung, cor, ngaca. Diri lo yang kayak begitu, nunjuk ke orang, dirinya sendiri
teriak-teriak lonte, lala yang lonte lu. Goblok. Belajar dong dari saya, jangan asal nimbrung. Lah, lu 80 orang lu nimbrung. Kenakan kalian semua, kena. Kenakan kalian semua, berasa power, berasa punya kuasa. Karena di belakangnya Rehan dan rejim. Kenakan kalian semua sama saya, alih-alih ingin menjatuhkan saya, malah kena jebakannya sendiri. Official News TV itu yang kalian upload di YouTube gimana? Gila sih saya nontonnya sampai merinding. Makasih ya selalu memojokkan saya. Adalah berita di TV besar ngambil video potongan dari TikTok, lucu loh kalian semua. Ini lucu loh kalian semua, mau jadi disuruh-suruh. Ish, titip salam sama Ustadz itu, bilangin yang nyembah Allah dia doang. Dipikir gue nyembah batu kali ya. Kalau didengar secara jelas itu Ustadz jatuhnya malah bukan ngademin, malah ujaran kebencian. Terus gak usah nyuruh saya tes kejiwaan, kata kayak Pak Ustadz, dasar aja yang cek kejiwaan. Kan jelas itu video dipotong. Gimana Pak Ustadz? Kamu gebu-gebu sekali diwawancara sama Official News TV yang selalu memojokkan saya dan pernah melakukan hal kriminal di rumah saya. Ingat, saya masih punya video CCTV saat kalian memaksa masuk ke dalam rumah saya, dan video CCTV saat kalian mengintai rumah saya 7 hari 7 malam dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Saat saya keluar rumah diikutin, saat saya besuk teman saya di rumah sakit pun kalian buntutin, dan kalian paksa saya untuk bersuara tentang kasus yang di Polres Jaksel perihal saya yang dilaporin Dipo, si kakek tua. Ya, lonte mau ngomong apa sih, kagak ngerti gue. Lonte. Kuncinya cuma satu, jangan ngaku ya lonte. Lalu disambutlah sama penggemar Nikita, disambutlah sama pengidola lonte. Pengidola lonte disambutlah. Kata pengidola lonte, ormas besar aja tumbang. Oh, maksudnya FPI. Apalagi ustadz pansos. Cie, semangat nyai. Nih dicek ini semua pemuja lonte. Jadi bagi gue tuh yang penting nomor 1, si jinah ini tidak bisa melihat matahari lagi. Itu satu tujuan gue ya. Dengan jalur di luar hukum. Itu satu. Selama ada kekuatan yang membantu cita-cita gue akan dukung itu kekuatan. Ya. Tujuan utama gue di luar hukum. Oke, jalur lain. Selanjutnya, kalau ini terjadi sama Nikita Mirzani, mungkin saya akan digeruduk plus dihujat 7 hari 7 malam nonstop. Tapi karena yang ngomong ulama jadi aman. Tuh Official News ada bahan, coba naikin beritanya, lalu telepon pakar agama Hindu seperti yang kalian lakukan ke saya. Dia nggak ada sebut Hindu-Hindu, dia judulnya jangan malah sholat. Nggak ada dia sebut Hindu. Saya bingung, di Indonesia ini dikit-dikit orang disomasi, dikit-dikit dibilang menista agama. Ini negara apa sih? Kita lihat siapa yang setuju. Dan dia dapat like dari sahabatnya Syahrini, Melani. Ini dulu dia nggak main sama Fitri, dia nggak main sama Nikita. Dulu dari zaman dulu dia mainnya sama Syahrini mulu. Tuh dia kasih love, tanda dia setuju dengan apa yang dikerjakan Nikita Mirzani. Melani. Ya, siapakah Melani ini? Dia dulu adalah sahabatnya Syahrini. Nah, ini adalah Melani yang tadi nge-like, yang telah mengkhianati persahabatannya dengan Syahrini. Ini dia orangnya. Inilah si Melani yang mendatangi. Inilah si Melani
Ini owner W Hotel. Ini aku nggak kenal. Ini Luna Maya. Ini adalah Melanie. Ini adalah Rehan. Lo Rehan, Nyai, bukannya dia Rezim? Dia adalah Rehan, temannya Rezim. Ini dia si Rezim. Ya, pertemuannya kita lihat ya. Ini adalah pertemuan pertama. Ingetin bajunya. Ini bajunya buru-buru, baju olahraga. Inilah pertemuan pertama ketemu aset negara. Tuh, benar kan kata gue? Ketemu. Semenjak inilah pertemuan pertama kali. Karena seingat gue, pertemuan pertama kali dia ini pakai baju olahraga. Gue mikirnya kenapa masih bajunya, outfitnya begini, apa habis olahraga buru-buru? Nggak, gue mikirnya gitu. Jadi ini pertemuan pertama. Ini si Melanie, ini si Rezim, keponakannya Lord segala Lord, Tuhan segala Tuhan, Lord Luhut, Tuhan segala Tuhan. Ini adalah keponakannya si Rezim, si Rehan. Ini adalah Melanie yang tadi nge-like. Dia dari sahabatan Syahrini, sekarang dia mengkhianati Syahrini dan dia ke Luna Maya. Kenapa dia mengkhianati Syahrini? Dan ini dia muka bahagia nih, muka bahagia banget. Semenjak pertemuan inilah yang dia pakai baju olahraga, besoknya nih kita ngomong gue aset negara. Karena keponakannya Luhut, orang kepercayaan nomor 1 di negara Konoha, ini keponakannya Luhut, mengadakan pertemuan dengan Jengger. Dari pertemuan inilah terlontar kata-kata saya aset negara dengan backingan Tuhan segala Tuhan, Lord segala Lord. Kenapa Luna Maya sudah Nyai official bilangin dari 2 tahun yang lalu, jangan gaul sama Nikita, jangan gaul sama Nikita. Tapi Luna Maya nggak dengerin. Karena Luna Maya dapat 71 miliar. Ya, uang cuci rinso dari Rezim dan Rehan. Lalu kenapa Luna Maya sayang sama Nikita dan mencintai dengan raut wajahnya yang bahagia? Kenapa raut wajahnya bahagia? Kenapa Luna Maya sayang sama Nikita Mirzani? Meskipun Nyai official udah bilang, Luna lu jangan deketin si pelacur. Tapi si Luna nggak mau dengerin. Jadi Luna gue cancel, alias gue unfollow. Gimana rasanya di cancelnya official? Luna Maya mencintai Syahrini karena Luna Maya mencintai Nikita. Bergabung ke Nikita kenapa? Karena Nikita telah berjasa buat Luna Maya. Karena inilah story Nikita Mirzani Mawardi _17. Ini akun pertamanya yang hilang dengan 11 juta follower, yang dia sumpah di Al-Quran bahwa ini bukan akun dia. 11 juta follower ini Nikita Mirzani Mawardi _17. Nah, akun keduanya _172. Akun pertama _17. Oke, sekarang ini Nikita Mirzani ngepost tete siapa? Ini dia. Ini yang gue dapat semua dari Google. Udah siap. Foto-foto yang ada di Google, tapi ada di HP gue, terus gue sebar. Ini toh tete yang sedikit-sedikit nyebut takdir Tuhan mulu. Belum punya anak aja tete lo udah kendor. Alemong kebanyakan diemek-emek sama laki-laki. Inikah takdirmu mbak? Bilang sama teman lo yang laki bini itu. Atau apalah, gak usah sibuk bikin klarifikasi.
kelihatan banget tertekannya itu temen lo, semua orang yang deket lo. Tahu nggak nih Tete siapa? Ini Tete, adeknya Syahrini. Ini judulnya, Tete milik negara waktu masih menjajakan diri, belum dapat mangsa yang cocok. Masih ngelonte sana sini. Ini story Nikita Mirzani sedang mencaci maki. Ini tetenya si adeknya Syahrini. Jadi Luna Maya seneng, asik kamu terus dong hina musuh aku. Luna Maya seneng tuh. Nah makanya Luna Maya seneng sama Nikita Mirzani, karena Syahrini dan adiknya adalah musuh dari Luna Maya. Kenapa Syahrini dan adiknya Syahrini musuhnya Luna Maya? Karena pacarnya Luna Maya tidak memilih Luna Maya, meskipun mereka sudah kumpul kebo 2 tahun satu atap. Kenapa tidak dinikahin? Ya karena laki-laki ingin yang lebih baik menjadi istri. Berarti Luna Maya tidak lebih baik dari Syahrini. Makanya laki-laki milih yang terbaik. Yang terbaik adalah Syahrini. Makanya si pacarnya si Luna memilih Syahrini. Karena Syahrini kenapa dipilih meskipun lu udah pacaran 4 tahun, 5 tahun. Kenapa Luna Maya nggak dipilih? Karena lu tidak lebih baik dari Syahrini. Makanya lu nggak dinikahin, nggak disahkan. Karena lu tidak lebih baik. Jadi yang lebih baiklah yang dipilih menjadi istri. Jadi dendamlah si Luna Maya, pacar gua nikahin Syahrini. Makanya si Luna Maya seneng kalau si Nikita Mirzani posting tetenya adeknya si Syahrini. Luna Maya seneng, tapi di kamera Luna Maya kayak alim, kayak positif, kayak nggak huru-hara. Tapi di belakang kamera dia itu memang gue ngerti 2018 gue tuh timnya Luna Maya. 2018 gue itu tim paling depan, tim garis keras. Jadi gue tahu yang 2 miliar itu juga gue tahu dari 2018. Nanti gue ceritain ya gimana gue bisa tahu Luna Maya dijebak untuk terima esek-esek di luar negeri senilai 2M. Itu gue tahu dari 2018. Terus si itu pakai narko juga. Lo lihat di podcastnya si siapa tuh yang kemarin ketangkep narko, di podcastnya Dedi yang kemarin ketangkep narko. Nah dia tuh cerita orang yang keluar negeri terus itu buat pakai narko keluar negeri. Makanya si Luna keluar negeri terus biar bisa pakai narko. Jadi intinya yang Dennis Caryasta bilang itu 2 miliar dipanggil itu adalah jebakan buat esek-esek. Nah itu benar yang dibilang Dennis Caryasta tentang Luna Maya itu 2M itu benar, nilainya kok sama 2M gitu loh. Kalau nggak bener kan, misalkan Dennis kalau ngarang kan bilangnya 3M gitu loh, kok sama 2M. Yang gue denger 2018 juga 2M. Makanya Luna putus sama si pacarnya karena pacarnya tahu si Luna bisa diesek-esek di luar negeri gitu. Ternyata itu pancingan orang, pancingan dari bapaknya yang tidak setuju sama si Luna. Itu benar. Ntar gue ceritain bukti-buktinya. Gue kan tim garis keras dulu. Kamu nanya. Dulu gue tuh tim garis keras, tim paling terdepan membela Luna yang sudah dihianati dulu. Tapi semenjak Luna memilih si Jengger, gue angkat tangan, fuck you. Nah ini si Melanie waktu liburan masih temenan sama Syahrini. Nah sekarang mereka udah renggang atau udah putus, gue nggak tahu. Tapi yang jelas dulu si Melanie ini bukan temannya Luna, maksudnya lebih deketnya ke Syahrini gitu loh, sampai deket banget gitu loh. Nah ini tuh ngetek tuh Princess Syahrini tuh si Melanie ngetek. Makanya udah bagus lah si Syahrini
nggak berteman di Jakarta karena toksik, tahu, racun. You know, pertemanan itu toksik, racun. Sahabat lo malah temenan sama musuh lo. Perasaan lo gimana? Makanya toksik kan. Mendingan lo berteman udah ada suami, ya suamilah sahabat lo. Gak usah lagi berteman sama yang kayak gitu di Jakarta. Toksik pertemanan tahu. Udah bagus lah tinggal di Singapura. Ngapain pulang tinggal di Jakarta? Racun, toksik. Tinggal di Jakarta tuh toksik, racun. Tahu nggak? Ntar temen sahabat lo berteman sama musuh lo. Ya, mendingan lo bakar tuh semua, keluar dari Jakarta. Toksik, racun. Nggak perlulah pertemanan. Toh itu racun. Udah ada suami, udah happy berdua tiap hari pacaran mulu. Udah enak, gue tahu rasanya gue sama suami gue tiap hari pacaran mulu rasanya. Nggak perlu temen tuh buat anak TK. Temen, kamu mainan aku, kamu mainan. Pertemanan itu makin banyak teman tuh buat anak TK. Kalau untuk kita udah ada suami, suamilah sahabat kita. Toksik pertemanan, sahabat lu malah bergaul sama. Thank you. Suamiku udah datang. Ya. Birthday, babe. Mana yang anak mama? Bukan kamu. Say happy birthday, sayang. Happy birthday, sayang. Thank you, Ma. Cium. Cium lagi. Nah. So this is for your birthday, ya, holiday, ya. So this is my first holiday. Beautiful view. So here comes my boyfriend. Wow, so romantic here. Woohoo! Whiskey. So I'm here di pelataran, facing this beautiful view, dan mau celebrating my son's birthday tonight. I feel so grateful for this life. So, intinya kenapa si Luna putus sama pacarnya? Karena pacarnya tahu kalau si Luna menerima panggilan esek-esek di luar negeri dengan biaya 2M. Nah, ternyata itu adalah jebakan dari bapaknya pacarnya, bapaknya Reno. Ternyata itu adalah jebakan dan si Reno kecewa, sangat kecewa bahwa pacarnya itu menerima bisnis esek-esek di luar negeri. Dan juga si Reno berkata si Luna itu narko, ya. Makanya pantesan setiap tahun 5 kali 6 kali keluar negeri, pantesan berkali-kali banyak banget setahun keluar negeri, nggak keluar negeri terus. Alasannya tuh motretan, potret aja sono di Kaliangke. Motret keluar negeri ternyata terpantesan keluar negeri terus. Traveling ternyata narko. Ternyata itu si Rehan itu yang ngasih 71 miliar itu ada timbal baliknya nggak dikasih 71 M. Di luar negeri mereka bareng-bareng terus, foto-fotonya di luar negeri ada, gue screenshotnya. Mereka selalu keluar negeri, ada berdua terus bareng-bareng, ada fotonya sama teman-teman bareng-bareng. Itu dapat 71 M itu ada timbal baliknya nggak ke si Rehan? Rezimnya ya, bukan Rehan. Ada timbal baliknya nggak lu namanya dikasih 71 M? Ada timbal baliknya nggak? Lo dikasih gitu aja.
Emangnya gue nggak tahu tuh si Rehan kayak gimana tabiatnya, sama cewek. Iya, dulu jabatannya apa? Dulu jabatannya apa? Dulu jabatannya di bursa kan? Tahu lah, kemana-mana ngomong, aku mau ceremai, kemana-mana ngomong mau ceremai sama istrinya, padahal nggak ceremai. Kok taunya? Ya tahu lah, orang bursa cerita ke gue. Udah tahu udah lama, cuman bukan karena gue udah langsung tahu terus gue langsung ngomong, enggak, gue udah tahu udah lama. Itu yang ngasih dia 71 miliar itu si Rehan Rezim. Itu yang 71 miliar tuh yang dia dikasih sama itu 71 miliar itu ada timbal baliknya, timbal balik lendir nggak? Ada timbal balik lendir nggak? Ingos Nyai. Ada timbal balik esek-esek lendir nggak? Masa ngasih 71 M? Apalagi si Rehan itu terkenal gatel. Gatel itu si Rehan. Tahu gua dari orang bursa. Sekarang kembali ke penistaan agama. Ini. Iya, Luna keluar negeri. Iya, narko sama terima esek-esek. Iya. Aduh. Paling mahal emang kayak gitu, yang nggak kelihatan esek-esek. Kalau NM kelihatan banget esek-esek, kelihatan jelas, nggak terpampang nyata. Tapi kalau yang kelihatan alim-alim itu, tapi bisnis esek-esek, itu yang paling mahal, itu mereka yang nggak kelihatan sebagai esek-esek gitu loh. Tapi kalau kelihatan yang vulgar gitu, selalu kelihatan vulgar, itu mah tarifnya lebih murah karena lo kelihatan banget esek-eseknya. Tapi ketika yang kayak Vanessa Angel gitu, kayak yang imut-imut, yang menjemput rezeki gitu loh, yang kayak Tias Mirasih, itu kan pernah dibongkar Tias Mirasih kan, bisnis esek-esek. Nah kalau muka yang alim-alim gitu yang mahal. Kalau ngeliat bisnis esek-esek ada dua, yang mukanya vulgar atau yang mukanya alim. Yang mahal itu yang mukanya alim. Ya, udah balik lagi ke sini. Ustadz Maher, nama asli Maher adalah Sony, ya, nama Ustadz Maher. Ustadz meninggal di dalam sel berbusa, katanya berbusa, kata aku dengar dari Bunda Tessa, berbusa di dalam, meninggalnya berbusa. Gua nggak tahu diracun masa tiba-tiba berbusa, gua kagak tahu apa ini ama Rehan dibikin berbusa di dalam sel. Parah lah kalau gini Rehan, masa di dalam sel sampai meninggal. Sakit gimana, mau masuk kayak walafiat, sehat, segar, bugar. Aduh, Rehan parah banget dah sampai begitu mainnya. Nama asli Maher adalah Sony Eranata. Parah ya guys. Ustadz dihina ya sama Nikita Mirzani _17. Kan ini akun IG-nya _17. Akun pertamanya yang hilang karena di-report. Lihat ya guys, ya ampun. Tadi Ustadz Maher nih, ini masa-masa story dia waktu Ustadz Maher masuk penjara oleh Rehan. Setelah itu dibikin berbusa sama Rehan di dalam sel. Rehan, kamu begitu jahat. Rezim, Nyai, rezim. Sony, tuh nama Ustadz Maher kan Sony. Aku kirim makanan buat kamu loh, itu kirim makanan ke penjara. Gila, lu masih kagak beraksi. Dia begitu luar biasa, berasa punya power untuk mengejek ustadz ulama, dan kalian diam aja. Diam aja. Sony, aku kirim makanan buat kamu loh, itu melecehkan. Dimasukin ke penjara oleh Rehan, rezim. Meninggal di dalam sel.
Dia ngetawain masuk penjara. Sony, itu aku kirimin makanan buat kamu di penjara. Ini saat Ustadz Maher di penjara, kan Ustadz Maher namanya Sony. Luar biasa kan ini menistanya, luar biasa. Anjing rejim. Luar biasa. Jangan buat dilihat matahari. Please. Aku banyak bukti fotonya. Ini keponakannya Lord Luhut. Tuhan, segala Tuhan. Ini sedang mengapit. Nah, yang satu kelas 2 miliar, yang satu kelas 60 juta. Ini dia. Ini adalah di posting ini. Ini adalah yang hijau ini dari Nya Official. Foto itu tidak berarti apa-apa. Itu waktu gue masih jadi tim Luna. Padahal bibirnya udah ngelewein gue nih bibirnya. Nih bibirnya udah ngeledekin gue. Ini muka happy. Ya, ini berdua sering keluar negeri nih. Banyak gue fotonya, screenshotnya banyak. Ya, nanti gue tunjukin foto-foto mereka berdua di luar negeri. Nah, ini kita. Diapit, ini yang kelas 60 jutaan. Ini yang kelas 2 miliar. Diapit. Ini dari Nya Official. Ini adalah orang kepercayaannya. Rezim. Foto itu tidak berarti apa-apa. I got reputation to maintain. Sehebat itukah Nya Official sampai ngok harus ngemis bantuan ke bulan, ke Luna. Justru saya ngakak terbahak-bahak, setakut itu mereka sama saya seorang. OMG, sehebat itukah diriku. Karena dia kan udah gue cecer habis-habisan tuh dari 2018 sampai detik ini gue cecer terus sadis. IG gue tuh udah hilang. Yang IG pertama gue tutup, IG kedua sama IG ketiga itu hilang karena barbar banget, sangat kasar banget bahasa gue ke Nikita. Oke. Nah, tiba-tiba dia foto bareng berdua begini. Diupload sama Nikita. Hey Nya Official, lihat nih aku didukung Luna. Hahaha. Terus gue langsung fuck you Luna. Gue langsung cancel Luna, gue unfollow.